Lagi-lagi dunia maya menunjukkan taringnya. Ternyata no viral itu no justice, alias nggak viral ya nggak diusut dan nggak ada keadilan. Ini yang terjadi dengan nasib seorang pramugari yang terlanjur bercocok tanam dengan seorang taruna Akpol. Akibat perbuatan terlarang itu dan demi menyelamatkan karir sang taruna, sang pramugari itu menderita sakit kista dan infeksi rahim. Keluhan sang pramugari seolah menjadi angin lalu buat perwira yang kini bertugas di Polda Aceh itu. Setelah namanya viral, ia baru merespon. Namun, kekecewaan sudah terlanjur meledak. Pramugari bernama Vanessa itu sepertinya menutup pintu damai. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana bisa sang pramugari mau melakukan itu semua? Rayuan atau paksaan model apa yang dijalankan Ibda Yohananda Fajri? Lantas bagaimanakah respon Polda Aceh akan masalah ini? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Nama Ibda Yohananda Fajri, seorang perwira muda lulusan Akpol 2023, mendadak viral. Ia menjadi pusat perhatian netizen setelah serangkaian tuduhan serius yang melibatkan kekerasan dan tindakan tidak bermoral terhadap kekasihnya mencuat di media sosial. Berbagai platform seperti X atau dulunya disebut juga Twitter, Instagram, dan TikTok ramai membahas kasus ini dengan narasi Taruna Akpol lulus 2023 paksa pramugari gugurkan kandungan demi karir dirinya. Hingga sang pramugari mengalami tekanan psikis dan gangguan medis. Kasus itu mencuat setelah sang pramugari mengungkapkan kisah pilunya di akun Instagram miliknya @vanessarief. Channel YouTube Prime Crimes mendapatkan izin dari sang pemilik akun untuk mengutip kisahnya. Akun bernama lengkap Vanessa Fadilah A itu mengungkapkan bahwa selama berpacaran, sang kekasih sering memaksanya berhubungan intim meski ia menolaknya. Dia tidak akan berhenti sampai saya terluka atau berdarah, ungkap Vanessa. Buah dari aktivitas bercocok tanam mereka itu pun membuat Nessa berbadan dua. Dalam unggahan sorotan di akun Instagramnya, Nessa menyertakan hasil USG janin yang dikandungnya. Dalam foto USG itu, Nessa memberikan caption, "Dicariin sama anaknya di surga," sambil memention akun @Yohananda Fajri. Mendapat anugerah buah cinta, mereka justru kebingungan. Fajri yang saat itu masih sebagai taruna Akpol tentu saja panik. Jika hal ini terbongkar, perjalanan menggapai cita-citanya hanya akan terhenti sampai taruna saja. Karena taruna Akpol tidak boleh menikah selama masa pendidikan, hal ini tercantum dalam surat pernyataan bermaterai yang harus ditandatangani calon taruna Akpol. Dalam perbincangan pesan di WhatsApp, Fajri meminta agar Nessa tidak melanjutkan kehamilannya, karena hal itu akan mengancam karirnya sebagai taruna dan sebagai anggota polisi di kemudian hari. Ya, jangan dulu sayang. Tungguin Mas tamat dulu ya. Nanti malah masalah Masnya. Gimana dong kita nanti ke depannya? Paham kan sayang? Begitu pesan Fajri seperti dalam tangkapan layar yang diunggah Nessa. Pernah memang ada kasus seperti ini terjadi di masa lalu
Sang perempuan terus melanjutkan kehamilan dan pasangan itu pun menikah secara resmi setelah sang pria lulus pendidikan kepolisian. Namun, status anak yang dilahirkan menjadi anak siapa dalam akte kelahiran dan dokumen lainnya. Status anak yang bermasalah membuat hubungan terlarang mereka di masa lalu terbongkar. Alhasil, karir kepolisian yang bersangkutan pun terhenti. Ini mungkin yang dikhawatirkan Fajri. Terlihat jelas dengan unggahan Nessa yang mengungkap bahwa Fajri pernah mengatakan jika kehamilan tersebut adalah masalah yang besar baginya. Dia bilang anak itu sumber masalah dan dia tidak bisa menikahi saya karena aturan Akpol melarang. Begitu tulis Vanessa. Untuk itulah cerita Nessa dalam unggahannya. Fajri memaksanya untuk menggugurkan kandungan dengan dalih aturan Akpol. Dalam upaya menggugurkan kandungan itulah, Nessa mengaku dicekoki obat hingga 3 kali sehari untuk menggugurkan kandungannya. Hasil dari mengkonsumsi obat itu keguguran pun terjadi. Namun, proses pengguguran yang tidak sesuai prosedur medis itu justru berakibat masalah berikutnya bagi Nessa. Nessa harus bolak-balik ke dokter karena terjadi infeksi pada rahimnya. Selain itu, muncul kista di rahimnya. Tidak hanya itu, siklus haid Nessa juga menjadi tidak teratur. Bisa berbulan-bulan baru haid dan kadang haidnya pun cuma sehari. Atas kondisi ini, Nessa didiagnosa ke depannya akan sulit mendapatkan kehamilan. Dalam sebuah tangkapan layar percakapan Nessa ke Fajri yang dituliskan dengan huruf besar, Nessa berkata, Balikin anak aku, balikin kesehatan aku, balikin rahim aku yang gak cacat kayak sekarang, balikin rahim aku yang gak ada kista dan infeksi. Balikin siklus mens sehat aku yang normal, bukan berbulan-bulan. Syukur-syukur bisa dapat mens. Sekali mens sehari, kau tahu itu enggak? Gak pernah aku bilang kan? Kau pernah nanya, kau bungkam aku bertahun-tahun. Sekarang aku buka semua. Kenapa? Panik, ha? Kau bisa ngejar cita-citamu. Good for you, but what about me? What about me? Nessa mengaku awalnya hanya diam karena mendapat ancaman dari pelaku, tapi ia mencari keadilan dan akhirnya speak up dengan apa yang terjadi. Saya memutuskan untuk bicara karena ini bukan hanya soal saya, tapi demi keadilan bagi semua perempuan yang mengalami hal serupa. Begitu Nessa menegaskan tekadnya. Atas unggahannya tersebut, akun Instagram Nessa diburu buzzer. Mereka memberikan teror agar unggahannya tersebut di-take down alias dihapus. Akun buzzer tanpa follower itu justru membenarkan tindakan Fajri. Bahkan ada yang mengirim pesan dengan memaki-maki dan sumpah serapah. Namun, tampaknya itu semua tidak membuat Nessa mundur. Nessa bahkan mengaku bahwa langkah yang dia ambil dengan menceritakan kasusnya di media sosial mendapatkan dukungan dari pasangannya saat ini. Kisah Nessa itu kemudian merebak di media sosial seperti di Instagram, X atau Twitter, dan TikTok. Di antaranya akun Instagram @whoswatchit dan Twitter @tukangbedah00. Terkait dengan kasus itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Kristianto membenarkan peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kini kasusnya sedang ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Aceh. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kabid Propam Polda Aceh Kombes Edwi Kurnianto. Ia juga menegaskan bahwa Bidang Propam Polda Aceh tengah menangani kasus tersebut. Pelaku yang sebelumnya bertugas di Polres Biren
kini ditarik bertugas ke Polda Aceh dalam pembinaan provos. Nessa yang kini berdomisili di Bali itu mengaku sudah dihubungi langsung oleh Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, dan Kabid Propam Aceh. Ia mengucapkan terima kasih kepada para petinggi Polda Aceh tersebut yang telah berkontak langsung dengan dirinya dan berniat baik ke Bali untuk menyelesaikan masalah ini, juga telah memberikan pengawalan dan menjaga keamanan dirinya. Nessa mengapresiasi Polda Aceh yang secara serius menangani kasus ini, termasuk langkah Polda Aceh yang mencopot Fajri dari jabatannya di Polres Biren untuk ditarik ke Polda Aceh dalam rangka pembinaan setelah kasus ini viral. Prime Crimes menelusuri akun Yohananda Fajri di Instagram untuk memberikan tanggapan dan informasi berimbang. Sayangnya, akun yang beberapa kali di-mention sama Vanessa itu sekarang sudah tidak ada. Sepertinya sudah dinonaktifkan atau sudah dihapus oleh pemiliknya. Nessa di akhir unggahannya mengenai kasus ini mengunggah sprindik alias surat perintah penyelidikan dari Kapolda Aceh kepada beberapa anggotanya agar menyelidiki kasus ini. Sprindik ini ditandatangani Kapolda Aceh pada tanggal 23 Januari 2025. Terhadap unggahan sprindik tersebut, Nessa memberikan caption, "Sampai bertemu." Sepertinya para penyidik dari Polda Aceh akan bertemu dengan Nessa di Bali. Semoga saja masalahnya cepat selesai dan tidak melahirkan kesalahan berikutnya. Begitulah ketika kesalahan dilakukan atau ketika hubungan terlarang dilakukan, lantas kemudian ingin ditutupinya, maka akan melahirkan perbuatan terlarang berikutnya. Cukup sampai di situ Nessa dan Fajri. Bagaimanapun, kebenaran dan memilih jalan damai itu lebih membahagiakan.